dari Husklaw kan. Betul. Oke, kita bakal lihat aja ya seperti apa. Apakah memang dari Phoenix mereka mampu untuk menahan gebrakan dari RSG atau RSG lagi-lagi dengan Diablo. Sang pemain yang selalu membawakan hero-hero pool yang cukup unik ini bisa mengamankan game pertama. Namun Roy, clear cepat dari Lucian juga. Sementara Mok bakal coba mengharas. Ini kuatnya dari Parsha di early tuh gitu ya. Ngepok, kena stun, ngepok, kena stun. Untung dari editnya nggak ngebantu untuk nge-damage juga. Iya, karena kalau sampai ada follow up dari Onward sama Chapter, itu bisa langsung pick off sih. Untuk early game damage-nya terlalu besar ya dari kedua hero tersebut. Dan Diablo coba untuk bermain invasi, mengetahui keberadaan dari seorang Vayan yang tadi terlihat di area orange buff. Dari segi item harusnya belum ada item yang jadi juga di menit yang pertama, tapi Little Wanderer menjadi kontestasi dari kedua belah tim, tapi didapatkan masih oleh Dry. Ya, sementara dari Royal Mix bakal bermain lagi agak sedikit sabar. Diablo, ya mungkin tadi kayak Koa bilang, kalau misalnya dia bimbang bikin first item ke arah Heptasis ini, Royal harusnya bisa respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Diablo. Namun Roy akan membantu untuk memberikan Fox saja. Dengan Astral yang sudah diberikan di area atas, namun Oki dan juga Benny 1v1 situation kali ini. Sementara Oki bakal coba flicker dan sempat ditahan sedikit karena memang ada backup yang cukup cepat dari pemain-pemain RSG di sini, sehingga membuat Oki-nya memang nggak bisa dapetin point kill-nya. Wow. At least satu pemain yang cukup penting yaitu Benny bisa ditumbangkan di early. Iya, itu manis banget sih. Outplay dengan menggunakan flickernya membuat ada satu hit terakhir yang nggak connect ke arah Oki, dan bahkan first blood tercipta di menit yang pertama. Yang jadi problem adalah Benny-nya yang down. Hero yang butuh banget untuk farmingan terlebih dahulu. Dia mewajibkan untuk memiliki 3 item sebelum akhirnya join ke arah tim fight-nya. Tapi di bagian top lane sana Cimomo. Diablo bakal dipukul mundur. Satu Federal Strike dari Mok di sini, namun tidak mengenai ke arah Diablo. Hanya setetes saja mengarah ke arah seorang Roy. Namun Diablo sudah mulai maju. Dan lagi-lagi Bray yang akan mengambil ke arah turtle-nya. Sementara Town Connect dan terkena surprise juga dari seorang Jax, tidak bisa kemana-mana. Wow. Lucian Kitty dengan Divine Judgment itu nahan aja biar Jax-nya nggak kabur. Iya, biar Jax-nya nggak kabur, dan follow up dari Raging Sandstorm di waktu yang tepat. Tambahan crowd control kembali membuat dari Jax nggak sempat untuk mengeluarkan Primal Wrath-nya. Tapi untuk kali ini coba untuk mengganggu Vayan di area orange buff. LSG bener-bener agresif banget. Lihat mereka udah hampir full platingan gold di bagian gold lane sana Cimomo. Ya, oke, bener-bener cuan habis ini. Bisa dibilang 3 menit pertama dia dapat, memang gak dapetin point kill, tapi setidaknya dia assist ke arah Benny yang dimana ditumbangkan pertama kali oleh Lucian. Dan untungnya Oki-nya nggak tumbang juga. Jadi secara ada kertas sebenarnya memang dari Phoenix yang mengalami kerugian, plus dari platingan goldnya dihabisin, hampir dihabisin sama Oki. Dan sekarang Phoenix mereka harus sudah mulai agresif untuk bisa menuju ke area bawah, yang dimana Oki-nya udah boleh harus diganggu sih. Kalau enggak ini space-nya akan terlalu banyak untuk seorang Oki. Ya. Ini dari SG mereka benar-benar memaksimalkan potensi hero yang mereka miliki, dari Beatrix yang bisa meng-outrange untuk carry-nya. Belum lagi dengan adanya Kaja untuk Divine Judgment-nya. Dan lihat bagaimana dari Diablo-nya, motong juga di atas. Dan dia pede ketika berjumpa dengan Uranus yang memang Uranus punya pasif nge-regen HP. Quick Sand Guard, bahkan bisa nge-refill HP dari Khalid itu sendiri. Iya, tapi sayang banget kok. Diablo nggak bawa execute. Flicker ya. Iya. Udah mulai kenal ya, ke unlock ya flickernya ya. Oh iya, kayaknya udah mulai belajar gimana caranya, mungkin Raging Centernya nanti bakal dipakai dengan combo flicker untuk mengejutkan pemain-pemain Phoenix. Tapi ya sejauh ini masih cukup pasif dari Phoenix. Lebih ke arah mungkin mereka mencari celah, tapi di area mid. Celah itu tersebut bakal coba dicari oleh Lucian, tapi ternyata tidak. Karena backup dari seorang Roy begitu cepat. Hampir saja dari Mok bisa untuk menumbangkan Lucian, tapi masih punya flicker, masih bisa mundur. Dan lagi-lagi Phoenix mereka kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Dan ini bisa snowballing loh. Wah, keambil oh enggak? Enggak. Aman, aman. Tapi dipaksa pakai retri. Dan sekarang untuk turtle-nya bakal coba untuk dinegosiasi oleh kedua belah tim. Royal Milk maju ke dari depan, Diablo dengan satu buah Raging Sandstorm bakal coba untuk menahan. Tapi Bray lagi-lagi dengan satu buah Retribution yang begitu baik sehingga membuat Vayan tentunya yang nggak punya Retribution akan menyerahkan begitu saja turtle kedua di tangan RSG. Ya, ini belum ada keuntungan sih dari tim Phoenix ya. Mereka benar-benar tekanan yang besar diterima oleh RSG. Satu auto turret pertama berhasil dihancurkan dengan full platingan goldnya di bagian bawah, membuat Oki harusnya mendapatkan snowballnya yang dia terima sejak early game tadi. Jadi harusnya gap gold antara kedua belah gold laner ini cukup jauh sih Om. Yap. Dan yang membedakan dari dua gold laner adalah
bagaimana untuk Oki-nya dia bebas untuk berjalan ke mid, sedangkan Kari sendiri dari Benny dia harus stay di lane dia. Oke, tapi ada inisiasi yang dibuka oleh seorang Edit kali ini. Namun kalau masih bisa survive, mundur kah? Jax terpaksa menggunakan flickernya, tapi terkena slow effect dari satu buah Astral Echo dari seorang Roy. Namun tidak akan ada yang tumbang karena Bray pun masih bisa selamat, masih bisa survive di tangan pemain-pemain RSG yang berhasil untuk mengcovernya. Dari sisi lain, Jax terpaksa mundur sampai jauh karena dia tahu potensi dari Roy untuk membuka Astral Recall ini terbuka lebar. Kalau sampai terkena tentunya akan menjadi kerugian yang bertambah lagi di menit kelima kali ini. Ya, sebenarnya tadi prediksi cukup baik sih dari Jax ya. Dia menghindari runners apati yang udah sempat keluar dan seorang Oki ke arah bus yang tepat sebenarnya. Tapi yes, untuk di menit yang kelima masih belum ada pergerakan yang baik menurut aku ke arah Phoenix. Mereka masih bermain cukup aman meskipun udah tadi coba untuk engage dari seorang Editnya. Tapi targetingnya selalu player-player yang susah buat dibekuk. Dan Astral Recall, 3 player di sana yang terkena efeknya damage yang masuk cukup sakit. Iya dan Stacknya udah berapa tuh? ya dan jangan lupakan sebenarnya dari Astral Echo plus dari Renner Apathy. Dia bisa hitbox jadi besar. Oh iya. Gak harus presisi di tengah. Benar. Dan itu yang menyeramkan kayak combo antara Novaria dan juga Patrick. Sementara Benny masih berfokus untuk clear minion. Bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Wow. Itu diusir 2 Aduh. pemain yang range-nya jauh-jauh tuh. Renner Sapati iya, ya kan Astral Recall juga iya. Dan bahkan memaksakan Jax-nya untuk mundur. Sementara satu buah Divine Judgment ditarik bersama dengan Nibiru's combo dari seorang Oki. Tapi di sisi lain mau ngebuka dengan satu buah Feather Aspect. Ada satu buah puncture dari seorang Vian mengejar ke arah pemain-pemain dari RSG. Memang tumbang namun Vian akan menjadi trade. Sementara di sisi lain Royal Milk bakal coba dikejar kali ini. Roy hanya memberikan poke damage saja dari jauh dengan satu buah Astral Recall-nya. Sementara pemain-pemain dari Phoenix mereka cukup dengan menumbangkan Oki saja. Ya itu target yang salah sih pada saat inisiasi dibuka dari Lucian Kid tadi ya. Fokusnya ke arah Royal Milk. Yang kita tahu HP-nya tebal terutama untuk di early game di mana Oki belum ada item-item yang bisa untuk meltdown HP dari seorang Rerenus gitu ya. Jadi sangat disayangkan flicker dan juga Divine Judgment-nya ke orang yang sia-sia. Tapi keuntungan untuk Phoenix di mana mereka mendapatkan kompensasi outer di bagian bottom lane. Yap, dan mari kita lihat memang untuk targetingnya tadi Divine Judgment-nya yang ke Royal Milk tadi ya. Dan memang tebel banget juga, jadi Nibiru's tidak terlalu berpengaruh mungkin untuk di early game, masih belum punya damage-nya. Cuman susulan atau follow up damage yang diberikan oleh arah si Slate ini besar banget dari belakang. Mereka punya kali. Tapi Diablo ngebuka Raging Sandstorm ke arah seorang Jax. Kali ini Mok bakal coba dicuekin aja dengan satu buah Feather Aspect-nya. Dan bahkan Jax tumbang lagi di area depan. Memang ngebawa Tenacity. Tapi terlihat tidak terlalu tanky dari seorang Jax karena akibatnya dia udah tumbang 3 kali. Perbedaan level akan semakin jauh apalagi net worth yang mungkin bisa kita lihat dari Jax baru 2.800. Ya mungkin yang akan menjadi badan nanti pastinya Uranus ya dari Royal Milk-nya. Yang mungkin buat si Jax-nya ini harus nunggu dulu dari item-itemnya yang memang belum jadi. Masih dengan item pecahan, Dreadnought, Iya. Silence Rope, belum ada yang jadi. Iya, bener banget sih. Terutama aku belum sempat lihat ada Primal Rod yang dikeluarin sama Jax dari tadi. Dia selalu terpick off sebelum sempat mengeluarkan ultimate-nya dan itu merupakan suatu kerugian yang terus-menerus diterima oleh Phoenix. Meskipun dari arah Roamer, tapi yes, arah GSG semakin besar lagi snowball yang mereka dapatkan. Dan sekarang split push satu-satunya opsi yang dimiliki sama Vian untuk setidaknya mendapatkan keuntungan di menit ke-8 ini. Ya dan memaksakan RSG mereka mau nggak bisa nge-push ke arah laning yang sebenarnya mereka udah dominasi, yang mereka udah pegang. Dan distraksi yang dilakukan oleh Vian ini cukup penting juga. Karena bisa dibilang ini bakal lebih ngebayang time lagi ke arah pemain-pemain Phoenix yang sejauh ini memang networknya hanya berbeda mungkin beberapa ratus atau mungkin 1000. Tapi masalahnya memang dari seorang Jax ini butuh banget item karena cuma dia garda terdepannya. Ya, dan bahkan Bray secara catatan historisnya dia belum pernah kalah jika menggunakan Red Dream. Ya, jadi ada 2 player yang belum pernah kalah menggunakan hero tersebut ya. Ada Kaja dari Lucian Kid juga ada Red Dream. Tapi itu Bennett sakit banget dari seorang Oki. Feather Aspect memang dibuka dari Moknya. Memang tidak akan terlalu berfokus ke arah Mok, tapi dia belum masuk dengan satu buah Raging Sandstorm. Benny terpaksa untuk mundur flicker kali ini. Sementara di sisi lain, dengan Lord yang sudah mulai dipok oleh kedua belah tim. Diablo balik lagi, dia masih bisa untuk mendapatkan SP-nya. Tapi ada akhirnya satu buah Primal Ward dari seorang Vex sebelum dia tumbang. Namun Jax kali ini harus menyerahkan nyawanya karena damage dari pemain-pemain RSG ini udah terlalu sakit. Dia akhirnya pakai Primal Ward-nya tapi di area rumputan. Tapi kali ini dengan Lord yang berhasil diamankan oleh RSG,
Phoenix sepertinya mereka harus bermain defensif sekarang. Ya, sebenarnya main defensif bisa banget menjadi opsi untuk Phoenix karena mereka membawa Parsia sebagai high ground defense yang kuat banget dari sisi mid lane-nya. Tapi di area tengah ini Bray nggak ngasih chance untuk Vian bisa mendapatkan kompensasi farmingannya karena mereka terus ditekan. Ketika Lord pertama yang berhasil didapatkan oleh Aras JSG, mereka langsung nguasain semua jungle yang dibikin sama Phoenix karena outer turret mid lane-nya sudah hancur. Jadi itu bisa aja terjadi. Ya, hanya dengan 1 kill point ternyata untuk Phoenix ya. Dan bahkan objektif ini semua diambil oleh RSG/SG. Dan membuktikan memang dari secara dominasi mereka di landing phase, team fight mereka ini sangat-sangat terjaga sekali. Iya, pada Astrek dibuka untuk coba clear cepat di area bawah. Sementara Lord pertama tentunya akan cukup mudah ditumbangkan juga oleh Benny. Namun trade yang akan dilakukan oleh RSG adalah mereka coba untuk nge-secure turret di area atas dan bahkan push di area midnya. Sementara Jax, Primal Ward yang memang connect, namun damage lihat dari seorang Oki begitu sakit bersama dengan seorang Bray. Lucian memang tumbang, tapi hanya kedua romer yang tumbang. Kali ini Vian mencoba untuk mengincar ke arah seorang Oki, namun ternyata tercongkel sama seorang Bray. Diablo. Dan Diablo Nggak jadi. enggak. Nggak jadi. Wow, Tapi ketemu sama Royal Milk kali ini yang bakal coba ditahan. Raging Sensumnya connect, terkena stun dan Royal Milk terpaksa flicker. Namun Raiders Apathy dari seorang Oki memang tidak bisa menumbangkan, namun masih ada Roy. Wow. Ternyata damage dealer kedua dari RSG yang berhasil untuk menghabiskan nyawa dari seorang Royal Milk. ini terlalu banyak projectile sih yang dimiliki sama RSG membuat Phoenix cukup susah ya untuk bisa escape ketika mereka udah sekarat dan memaksakan diri untuk mundur ke bagian belakang karena harus kehindarin Renos Apathy, harus kehindarin Astral Recall. Dan itu yang ngebuat player-player dari Phoenix, mereka nggak boleh terlalu lama berada di bagian depan. Harus main meta pick off cepet banget tapi untuk kali ini. Iya, tapi lagi-lagi satu buah promo akhirnya dari Phoenix berhasil untuk di follow up oleh pemain-pemain Phoenix sendiri. Sementara Jax akan survive. Akhirnya dari semua team fight yang dibuka sama Jax, ini baru pertama kali aku lihat dia survive. Ya. Ini lebih ke gak ada yang bisa nangkis ya untuk projectile yang dilepasin tadi. Lolita mungkin dengan Guardian Bulwark-nya bisa menjadi salah satu opsi untuk lebih membuat pelan dari Iya. efek-efek projectile seperti ini. Tapi Jax sepertinya memang nyaman dengan editnya sih. Terlihat juga meskipun sering kali tumbang dari seorang Jax dan di area midnya, kita sudah melihat dengan ada konsil yang dibuka. Tapi di sisi lain Lucian tertahan di area depan, Jax memang tumbang tapi Benny akan ditumbangkan di sisi belakangnya karena posisi dari seorang Diablo mengincar ke arah lini belakang dari Phoenix. Sementara Royal Milk bertahan di area depan namun damage-nya terlalu perih, terlalu sakit. Oki di sini mencoba untuk membantu, immortality pecah dari Royal Milk. Dan tentunya 5 pemain dari RSG sudah bersiap untuk menumbangkan Royal Milk. 3 pemain dari Phoenix hilang begitu saja. Wow, team fight yang sangat cepat ya. Inisiasi dari Diablo dengan Raging Sandstorm-nya. Ini mematikan banget 3 player untuk kena hit. Dan langsung bisa dieksekusi oleh para player RSG SG. Membuat mereka mendapatkan chance yang besar untuk Lord yang kedua. Dan sepertinya nggak akan ada kontes mengingat Vian yang belum sempat nge-reach ke arah Lord Pit-nya Cimomo. Iya, tapi kali ini Retribution masih dimiliki oleh Bray. Dan bahkan dipakai untuk menyolong ke arah purple yang sebenarnya ini Vian lagi coba untuk melakukan kontes. Dan RSG, mereka bermain secara objektif, mereka mau main cepat, mereka tahu potensi dari seorang Benny ini bisa menyeramkan di arah mid to the late game ya. Yep. Dan sejauh ini kita melihat bagaimana Benny sangat-sangat sulit sekali untuk maju ke garis depan, untuk ngasih damage-nya dia aja. Ketika dia lagi coba untuk nge-reach di depan misalnya untuk main front to back, itu udah kena dari Astral Recall, Banner Apathy. Betul. Belum lagi lini belakangnya yang kita tahu ini Feather Airstrike sangat dibutuhkan. Dan yang paling serem adalah perbedaan levelnya jauh banget. 3 level. Oki level 15, Benny masih level 12. Dan Lord sudah mulai perlahan masuk ke area base dari Phoenix. Masih punya high ground tentunya dengan satu buah Feather Airstrike dari Moog. Tapi di area bawah tentunya akan diincar oleh pemain-pemain dari RSG. Diablo bakal berfokus terlebih dahulu biar pemain dari RSG ini cukup nyaman untuk bisa dapetin map control. Ngebuka potensi dengan adanya super minion yang bisa masuk ke area bawah dan juga area mid. Sementara Bray, lagi-lagi makanin semua jungle yang dimiliki sama Phoenix, gak dikasih kesempatan sedikit pun Phoenix untuk bisa dapetan farmingan yang nyaman. Ya ini susah banget sih untuk backliner dari Phoenix ya. Karena mereka ketika membuka visions-nya disambut sama projectile Astral Recall, disambut sama Renes Apathy. Dan gak hanya itu, range yang diberikan sama Benny dengan karinya ini kan gak terlalu jauh. Ketika dia berada di bagian depan bisa langsung dipanis oleh teman-teman pro lanernya. Iya, dan Feather Airstrike dibuka. Bakal coba untuk clear cepet itu. Roy dari jauh sakit banget, tapi di sisi lain Lucian berhasil diculik kali ini. Bray bakal menahan di area depan, terkena down dari seorang Royal Milk. Dan bahkan satu buah Raging Sandstorm-nya kena dari seorang Diablo.
Diablo. Tapi Vayan di area depan mencoba untuk mengcover, ngincer ke arah belakang. Oki bakal menjadi tujuan pertama. Tapi ternyata positioning yang begitu baik dari seorang Oki membuat tentunya outplay yang begitu luar biasa untuk RSG. Sehingga membuat kesempatan yang terbuka lebar sebenarnya dari Vayan itu jadi ketutup gara-gara lagi-lagi coveran dari RSG ini udah terlalu strong. Iya, itu benar-benar repot banget harus menghindarin knock up effect yang dikeluarkan oleh Bray. Dari tadi kita lihat knock up yang tepat waktunya membuat player-player dari tim Phoenix ini nggak bisa merekan diri dari gempuran player-player RAC dan player set to head. Kita bisa lihat nggak? Wah, di combo tadi Rainer Apathy plus Astral Recall. Langsung hilang. Wow, dari full HP. Satu hit loh. Ini satu-satu ya, satu. Itu satu hit loh. Dan Benny. Udah kelihatan sih, ini ada alasannya kenapa memang Novaria lagi-lagi jadi prioritas. Meskipun di posisi yang kita tahu, kadang ngelihat di posisi roam, Iya. di posisi mid, tapi dengan hero yang dikombokan, ini gila banget. Nih, Kalau lihat kita nih. ngeliat instant replay, lihat mereka udah siap-siap nih. Udah coba Nih, keker ya Rainer kan. Apathy kan set. Jadi lihat di Dikasih depan dulu mata. tuh, kasih Wah, dulu. info. Set, set. 4100. Gue sampai Itu. tercengang-cengang lihat. Jadi memang di combo dari Astral Echo yang bisa ngebuat hitboxnya 200%. Iya. Terus langsung di combo dengan Rainer Apathy plus Astral Recall. Iya. Dan lagi-lagi dia pakai Phantom Step untuk mundur sekali. Mungkin dia pikir ya nggak mungkin akan mati yang di hit kedua. Tapi ternyata tumbang juga. Tapi kali ini Lord yang bakal coba dikontes. Wow. Vayan berhasil untuk mendapatkan Lord yang dicuri begitu saja. Tapi harus dipaksa teamfight oleh RSG. Atau enggak ini bakal menjadi kerugian. Jax memang tumbang di area depan. Tapi Bray terkena efek slow kali ini dari adanya satu buah spinning light wheel. Benny flicker terpaksa digunakan karena Diablo bisa aja untuk mengejar dengan satu buah raging sandstorm. Namun respect dari Benny masih akan dilakukan. Dan Lord memang belum muncul, tapi kali ini Super Minion masih keluar dari base-nya. Ini bisa aja dicuekin sama pemain-pemain dari RSG, tapi sepertinya mereka bakal bermain lebih respect, bakal bermain lebih disiplin untuk menumbangkan Lord yang berhasil dicuri oleh seorang Vayan. Wow, ini Benny bakal cukup susah. nih. Tapi tahunnya connect lagi. Royal Milk kali ini pecah Immortality. Roy di sisi kiri mencoba untuk memberikan Asa Recall, tapi Benny dapetin free space namun damage-nya tidak ada. Dan bahkan kali ini Benny bakal dikejar. Astra Recall lagi dan lagi dari seorang Roy. Benar-benar mengerikan Novaria dari RSG. Oh my god, dan bahkan sekarang lihat damage yang masuk ke arah Mok. Benar-benar besar Astral Recall yang selalu tepat on point ke arah player-player backline dari Phoenix. Membuat mereka cukup kesulitan dan lagi-lagi Mok harus mundur ke arah base. Maju ke bagian depan, ditembakin lagi Astral Recall ke arah bagian Royal Milk. Coba di follow up dengan adanya Bray di bagian depan. Penetrate-nya connect, Unstoppable dipegang oleh Oki. Dan bahkan di sisi belakang Moknya terganggu meskipun tershutdown Diablo. Tapi double kill dipegang oleh Oki dan base menjadi milik RSG Slate. RSG bermain dengan sangat amat luar biasa. Combo yang begitu menyeramkan.